Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman petani jamur merang, salam semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya di channel Petani Muda. Hari ini saya ada di kumbung jamur merang saya. Ini kumbung saya nomor 2, termasuk yang paling andalan ini ya teman-teman. Karena hasil di sini biasanya selalu lebih banyak dari yang lainnya. Tapi untuk kali ini ada sedikit kendala ya, dimana hasil panen saya banyak yang kuning ya. Jadi terkena penyakit kuning ya, walau alam ada yang bilang itu dari virus atau dan lain sebagainya. Tetapi kalau pengamatan saya khusus untuk kumbung jamur ini, kendala atau penyebab yang terbesar dari kendala saya itu adalah menurut saya ini ya, ketika perlakuan dari media saya ini kurang kocoran ya ketika di masa fermentasi dan sebelum fermentasi. Bahkan ketika sesudah jamur saya ini, media jamur merang saya ini naik ke kumbung ya, ini kurang kocoran juga ketika di atas. Padahal seharusnya ketika memang di masa fermentasi itu kurang kocoran ya, maka ketika dinaikkan sebelum dilakukan pasteurisasi harusnya banyak pengocoran harusnya ya. Jadi harus banyak pengocoran biar amoniaknya itu hilang ya, biar air yang hitam-hitam itu berkurang ya. Nah ini kemarin kurang di situ ya, sehingga ternyata ketika jamurnya tumbuh banyak sekali yang terkena kuning ya. Nah, teman-teman nih, ini hari ini akan dilakukan pengembunan untuk fase tahap kedua atau fase kedua ya. Ini banyak banget gurumnya ini di bawah ini sudah banyak banget ya. Dan dari panen ini di fase 1 ini paling baru menyentuh angka 1 kuintal dengan BS ya, dengan BS-nya dan dengan jamur yang kelas 3 juga ya, BS nggak kalap ya, itu sekitar 1 kintal ya. Padahal biasanya di sini untuk fase 1 biasanya tembus 1 kintal lebih, bisa 1,5 kintal ya, bahkan hampir 2 kintal. Nah ini kurang ya, salah satu penyebabnya menurut saya itu kurangnya maksimal dalam perlakuan media sebelum naik ke kumbung. Nah, ini kan banyak nih yang kuning nih, ini bekas kuning, banyak uletnya juga. Nah, seandainya kocoran sebelum pengububan itu banyak ya, itu sudah sampai standarnya, maka jarang sekali jamur itu terkena kuning ya, jarang sekali. Pengalaman saya itu, saya beberapa kali mengalami kuning karena kurangnya pengocoran. Biasanya saya hanya 2 kali kocor. Kocor pertama di waktu sebelum fermentasi, kocor kedua setelah fermentasi, kocor ketiga baru di kumbung. Dan hasilnya sering sekali kuning ketika seperti itu. Itu saya amati memang seperti itu. Nah, selain dari virus dan sebagainya, tentu saja virus itu juga bisa datang karena itu tadi media yang terlalu asam ya, media terlalu asam, kurang kocoran air sehingga medianya itu rentan sekali terkontaminasi oleh virus sehingga jamurnya kuning. Nah, jadi teman-teman pengalaman ya, biar nggak sering terkena penyakit kuning ya, maka dicuci kumbungnya setelah penurunan media sebelum penaikan media berikutnya, dan ketika ngocor di saat fermentasi itu lebih banyak lagi ya, artinya lebih maksimal. Itu teman-teman ya. Silakan kalau memang ada pengalaman lain terkait dengan jamur kuning ya, silakan berbagi. Saya di 5 tanam terakhir itu ada 3 kali yang kuning ya, 5 kali tanam terakhir ya. Dan itu memang kumbung saya tidak pernah saya cuci 5 tanam terakhir itu, kemudian tidak saya maksimal ya perlakuan dalam saat fermentasi ya. Itu teman-teman bisa jadi pertimbangan ya, jika ternyata kok jamurnya sering kuning, maka maksimalkan saat fermentasi. Karena intinya jamur kita mau tumbuh banyak atau tidak, mau terkena penyakit atau tidak, salah satu kuncinya di fermentasi. Kalau fermentasinya itu maksimal, maka jamur itu akan nyaman tumbuh di media yang dia inginkan ya. Sementara jamur hidupnya itu di media yang sudah difermentasi, baik secara alami maupun secara buatan. Itu teman-teman ya. Terima kasih, salam petani jamur merang ya. Mudah-mudahan panennya berlimpah semua. Allah berikan rezeki yang berlimpah untuk teman-teman petani jamur merang ya. Jangan patah semangat. Ayo mari kita bareng-bareng belajar ya, sharing ilmu di sini ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.